Southeastern biasanya harus harus nyebrang South Yara dulu untuk bisa sampai ke BM. Tapi alhamdulillah dengan kondisi, isolation ini ternyata Masya Allah, kita dikaruniai, kesempatan dengan cara yang lain untuk bisa bersilaturahim. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Jazakumullah khair kepada ibu-ibu, BM dan juga pada pengurus BM, atas, undangannya untuk bisa mengisi, acara ini. Dan seperti yang disampaikan, tadi bahwa insya Allah hari ini saya akan membahas mengenai surviving in ISO berkaitan dengan masalah mental health talk. Dan pertama yang nanti akan saya sampaikan adalah apa sih sebenarnya mental health itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih konsepnya masyarakat melihat mental health atau mental illness atau mental health difficulties atau apapun namanya ya, kan banyak sekali namanya itu. Dan kemudian juga setelah itu baru saya akan masuk membahas masalah apa sih, bagaimana sih kita bisa picking up signs gitu bahwa kita memerlukan kita perlu do something untuk membalance mental health kita itu. Jadi untuk ibu-ibu yang kemarin hari Minggu ya kalau nggak salah ya, itu sudah ikut Zoom session yang berkaitan dengan mental health talk, please bear with me kalau misalnya saya awal-awal saya akan ulang lagi gitu ya, introduction-nya gitu. Karena sangat kita perlukan agar kita on the same page gitu, untuk memahami apa itu mental health itu. Saya share dulu sebentar ya. Nih. Ibu-ibu sudah bisa ini ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Jadi mental health itu ada spektrumnya ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada spektrumnya dari kiri sampai ke kanan ya. Kalau misalnya kiri itu kan warnanya hijau, dalam kondisi yang healthy ya. Mood-nya normal, kemudian kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan secara normal dan well gitu ya. Kemudian juga secara mental kita bisa mengontrol. Kita bisa mengontrol emosi. Entah mau marah ya marah, sedih ya sedih gitu kan. Karena marah, sedih, bahagia, kecewa dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kan fitrah dari Allah kan. Jadi di dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya kita tidak boleh yang namanya menikah misalnya. Jadi celibate misalnya seperti itu. Jadi seakan-akan menihilkan fitrah dari Allah gitu. Di dalam Islam kan tidak. Semua itu ada gitu. Hanya saja bagaimana kita mengontrol. Nah, kalau misalnya kita masih dalam konteks bisa mengontrol, maka kita masih kita ada di spektrum healthy ini gitu. Di zona hijau ini gitu. Nah, kita melihat sekarang di zona merah, zona yang paling kanan. Ini adalah zona di mana mental health in crisis. Kita dalam kondisi yang mental disturbance-nya yang sudah krisis gitu. Jadi misalnya tiba-tiba saja kita tidak bisa mengendalikan emosi, misalnya seperti itu. Entah jadi gampang marah untuk hal-hal yang kecil, atau gampang nangis ya, atau juga ada rasa feeling numb gitu. Jadi misalnya ya, kita sebagai seorang ibu, kita tahu anak kita ini berbuat baik gitu. Kita tahu bahwa anak kita itu punya positive sides-nya gitu. Punya positive characters, tapi kita nggak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat positive side-nya itu. Sehingga ada rasa
me me apa ya namanya ya, rasa untuk mencintai anak kita itu hanya sekadar seperti kewajiban saja gitu, bukan bukan dari langsung dalam hati kita. Jadi feeling numb, kita nggak bisa merasakan rasa cinta, kita tidak bisa mengeluarkan rasa cinta, apa namanya, tidak ada rasa sama sekali, misalnya seperti itu. Atau kemudian juga ada yang ini constant fatigue. Jadi misalnya, kita kalau misalnya, mandi pagi misalnya gitu ya, atau mandi sore, setelah mandi itu kita tuh merasa capek sekali, padahal hanya sekedar mandi saja gitu. Jadi kalau seperti baterai ya benar-benar flat battery gitu loh, nggak ada tenaga apa-apa meskipun kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian juga bisa juga gampang tidur atau malah susah tidur, misalnya seperti itu. Nah, itu dalam, zona yang ekstrim kanan, zona yang, merah. Nah, di tengah-tengah ini, itu ada zona kuning dan zona oranye, yang itu tuh sebagai manusia fitrah gitu loh, fluktuatif itu seperti itu. Jadi kondisi seperti ini ada, apa, yang zona yang kuning itu ada feeling sad, feeling overwhelmed, kadang-kadang lupa, kemudian kadang-kadang energinya itu tuh turun, tapi gampang untuk naik lagi gitu, jadi gampang untuk menjadi normal lagi, ya. Tapi kalau misalnya yang zonanya yang sudah oranye, itu, eee, kalau misalnya tidak secepatnya diperbaiki untuk masuk ke zona kuning atau diperbaiki sampai ke zona yang hijau, kita bisa jatuh ke zona yang krisis, zona yang merah. Nah, di sini kalau misalnya tadi, kan ada 4 zona ya. Nah, zona coping dan zona reacting, zona yang, apa, hijau dan kuning, itu berarti self care-nya bagus, gitu. Kalaupun masuk ke zona kuning, itu paling tidak kita bisa bouncing back lagi secara mandiri, atau kita perlu social support, tetapi, tidak terlalu tidak membutuhkan, profesional, profesional, apa, mental health, supports, misalnya seperti itu. Jadi misalnya teman, atau keluarga ya, suami, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita itu berada di zona oranye atau bahkan di zona yang merah, nah ini kita membutuhkan professional help di sini. Nah, ini intinya adalah seperti itu. Ini yang basic yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi ada 4 zona, zona hijau, kuning, oranye, dan merah, dan masing-masing itu fluktuatif dan, tergantung kondisinya masing-masing, itu membutuhkan professional help atau kita bisa bouncing back secara mandiri. Nah, kenapa kok saya, apa namanya, perlu untuk mengulang lagi hal yang seperti ini? Karena masih banyak di masyarakat yang, eee, me melihat mental health itu sesuatu yang nggak dibutuhin gitu loh. Apa sih mental health itu? Sepanjang kita itu tuh udah sholat, sepanjang kita udah baca Quran, kita akan baik-baik saja, fine-fine saja gitu. Kalau misalnya, oh berarti kalau kamu punya, apa, mental health difficulties, atau mental illness bahkan berarti kamu jauh dari, Tuhan dong itu berarti, jauh dari Allah itu berarti gitu. Aku nggak apa-apa kok, aku bisa kok gitu. Kalau misalnya cuma sekedar aku nangis, sholat tahajud, nangis, kemudian aku udah selesai kok gitu. Aku nggak butuh, bantuan misalnya. Nah kalau misalnya kondisinya yang nangis, kemudian apa, sholat tahajud, kemudian, mengadu kepada Allah dan kemudian getting better, ya itu kan masih ada di dalam zona, kuning atau zona hijau yang tadi saya sampaikan gitu. Tetapi kalau untuk yang zona yang oranye atau bahkan zona yang merah, itu, eee sholat, baca Quran segala macam itu tidak cukup gitu. Memang itu sangat membantu, tetapi tidak cukup, karena membutuhkan professional help. Jadi seperti juga kalau misalnya nauzubillah min dzalik ada seseorang yang sakit kanker misalnya.
ya, sakit kanker yang sudah stadium 4, kan kita tidak mungkin mengatakan bahwa, "Ya kamu sholat dong, banyak-banyak zikir, that's it," kan juga nggak bisa, ya kan? Apa namanya, kan masih perlu harus pergi ke dokter. Sama juga seperti mental health ini juga gitu, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi bukan berarti kalau misalnya orang yang punya mental illness atau mental difficulties itu adalah lebih lebih, apa, rendah imannya atau tidak soleh atau apa, sedangkan yang tidak membutuhkan, kondisi atau tidak membutuhkan professional help itu adalah lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada lebih dicintai oleh Allah, tidak juga gitu. Karena apa? Karena, eee eee, cobaan orang itu kan berbeda-beda, ya. Ada yang dicoba dengan cara bahagia, ada dicoba dengan rasa sakit, ada yang dicoba dengan sakit kanker, tapi ada juga yang dicoba dengan mental illness gitu. Dan itu kalau misalnya semua kondisi itu, mengembalikan kita kepada Allah, lebih taat kepada Allah, ya itu adalah merupakan cobaan yang sangat positif, entah itu dalam kondisi mental illness ataupun hanya, eee, sakit flu misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus pahami gitu loh, banyak sekali stigma di dalam masyarakat yang membuat orang itu jadi malu atau tidak mau untuk reaching help, ya. Jadi ada, mendapatkan kritikan bahwa, "Oh ya itu kamu itu tuh memang nggak jauh dari Allah, itu nggak dicintai sama Allah," misalnya seperti itu, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan seperti itu gitu ya. Jadi seperti ini ya, kalau misalnya, orang kalau misalnya, patah tulang, semua orang pada texting gitu kan, "Aduh gini ya," atau, "Get well soon ya," dan kemudian ngirim makanan atau segala macam. Tapi kalau misalnya ada orang yang kena kena mental, health difficulties atau bahkan sampai ke mental illness, itu malah lebih banyak yang dikritik, "Wah kamu itu tuh ternyata cuma attention seeking, oh kamu itu tuh cuma ini aja kok, lazy aja kok," segala macam. Dan ini yang kita kita berusaha hindari dan kita berusaha untuk merubah stigma masyarakat ini tentang mental health, ya. Nah, it eee, stigma-stigma di dalam masyarakat ini pun juga karena terpengaruh dengan kondisi kita gitu, kondisi bagaimana masyarakat kita gitu. Kan di dalam masyarakat kita kan laki-laki tidak boleh tidak boleh nangis, laki-laki itu kalau misalnya mengeluh itu berarti lemah, misalnya gitu. Nggak maco kalau misalnya laki-laki nangis, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat, mental health-nya itu tuh terpengaruh kan, karena apa? Karena kita itu tuh berusaha untuk, masyarakat itu apalagi sekarang dalam kondisi yang, sosial media ya, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya, yang semua itu memperlihatkan sisi sisi baiknya kita gitu. Jadi kita tuh berusaha perfect gitu. Nah, padahal sebenarnya kan kita kan nggak perfect, tetapi karena saking berusahanya perfect, sehingga kemudian malah menafikan Menafikan, perasaan-perasaan yang sebenarnya itu tuh fitrah dari Allah gitu. Perasaan marah, perasaan sedih, perasaan, kecewa dan lain sebagainya. Dan juga di dalam, kemarin kalau misalnya ibu-ibu sampai, mengikuti, Zoom session yang kemarin, saya pun juga menceritakan di sini gitu bahwa di dalam Islam itu dalam Al-Qur'an pun sebenarnya Allah itu juga tidak pernah nabi-nabi atau rasul pada saat beliau-beliau itu, sedih atau marah atau khawatir dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini ada beberapa ayat yang saya sampaikan kemarin dan bahkan, di dalam Al-Qur'an itu Allah itu selalu memberikan kepastian gitu loh bahwa, "Don't worry," bahwa ada jalannya kan gitu. Jadi tidak pernah yang namanya jangan menangis, jangan marah, jangan worried, enggak gitu. Tapi don't worry, bantuan itu dekat, Allah itu dekat, kan seperti itu. Jadi Allah saja tidak pernah yang mengkritik, perasaan-perasaan yang ada itu gitu, ya. Hanya saja bagaimana kita untuk, mengontrolnya. Nah sekarang berkaitan dengan masalah, ini
isolation karena coronavirus. Kenapa sih coronavirus itu men-trigger mental health issues? Karena di sini banyak hal ya, bisa karena kehilangan pekerjaan, atau juga karena kondisinya itu tuh unpredictable gitu. Kita nggak tahu kita tuh sampai kapan sih ini, gitu kan. Kalaupun itu nanti sekarang tanggal 13 September itu selesai, stage 4 selesai, lalu bagaimana kita? Apakah kemudian akan lebih baik atau malah nauzubillah min dzalik akan diteruskan lagi? Kita kan juga nggak tahu gitu. Lalu bagaimana tahun 2021? Kita nggak tahu sehingga kemampuan kita untuk mengontrol kan kita tuh manusia tuh sangat suka mengontrol ya. Jadi semua itu harus terkontrol gitu. Kalau misalnya tidak terkontrol satu saja, akhirnya kemudian kita menjadi khawatir gitu kan. Nah, kondisi-kondisi yang ada di sekarang ini itu sangat men-trigger hopelessness, men-trigger anxiety, kemudian juga depression ya, khususnya kalau misalnya tinggal sendiri di rumah. Kalau misalnya ibu-ibu itu tinggal dengan keluarga, ada anak, ada suami, paling tidak masih ada hiburan gitu. Tapi kalau misalnya yang sendirian itu biasanya akan lebih prone to mental health issues karena sendirian. Ya. Nah, sekarang apa sih yang kita bisa dapatkan? Apa yang kita perlu pahami bahwa kita itu membutuhkan suatu tindakan, gitu. Apakah kita itu ada di zona hijau, atau zona kuning, atau zona oranye, atau merah. Ada 15 intinya. Yang pertama, kalau misalnya kita atau ini bisa suami, bisa anak-anak ya, kita susah sekali untuk berkonsentrasi. Biasanya itu tuh kita gampang berkonsentrasi, sekarang kok susah sekali. Kemudian juga ada kesulitan untuk tidur. Itu bisa karena menjadi tidak bisa tidur, atau bisa juga malah jadi tidur terus, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa, oh mungkin aku cuma sekedar lazy aja ini gitu ya. Ada posisi-posisi yang cuma memang karena lazy gitu ya. Tapi ada juga yang hal-hal tertentu yang kita membuat, kayaknya something wrong deh ini kalau saya terlalu banyak tidur gitu. Kemudian juga motivasi menjadi hilang. Ya, kemudian energi itu kok gampang sekali lemes. Terus kemudian kita selalu berusaha untuk do something the best as we can, tapi kok nggak bisa gitu. Dan kemudian kita gampang marah juga. Atau juga kita ngelihat semuanya tuh secara negatif. Atau kita mencari mencari pelarian, baik pelarian yang negatif maupun pelarian yang positif. Jadi misalnya pelarian yang negatif, misalnya ya nauzubillah min dzalik ya, alkohol, drugs, atau mungkin jadi banyak makan ya. Jadi makan terus gitu. Atau yang biasanya hanya olahraga cuma sekali dalam sehari, itu bisa sampai sehari itu sampai lebih dari 1 jam misalnya di rumah, misalnya seperti itu. Kemudian juga sensitif, kemudian juga out of character, ya, terus kemudian insecure, ya, dan sensitif. Kemudian juga kadang-kadang juga ada pengaruh dengan fisik juga, deg-degan gitu ya. Terus kemudian breaking down, jadi gampang nangis atau tidak bisa nangis sama sekali gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita pahami. Kenapa? Sebagai seorang ibu, itu kita pun sebenarnya itu prone to mental health issues ya. Kita sebagai ibu-ibu, sebagai caregiver, itu sangat prone dengan mental health issues. Karena apa? Karena kita itu devoted ourselves 100% untuk mengurusi orang lain, sehingga kadang-kadang kemudian jadi kita lupa dengan diri kita. Ya, bukan berarti saya itu menganjurkan untuk tidak taking care of keluarga, enggak, ya gitu ya. Tetapi nanti akan saya ceritakan selanjutnya, bahwa kondisi-kondisi yang kalau kita itu terlalu devoted kepada kepada keluarga,
sehingga kemudian kita kehilangan diri kita sendiri, itu akan prone dengan mental health issues, ya. Dan, jadi kayak seperti kehilangan identitas gitu. Jadi dan juga, mental health issues ini salah satunya ini saya tulisan di sini yang depression sih ya, biasanya yang umum itu depression sama anxiety. Nah, mental health issues itu juga mempengaruhi relationships kita gitu, baik kita kita dengan suami atau kita dengan anak gitu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi gitu, bahwa karena ada mental health, difficulties sehingga kemudian kita jadi susah sekali untuk mencintai anak kita misalnya, atau susah sekali mencintai, suami kita. Terus kemudian juga, jadi akhirnya jadi konflik gitu. Karena apa? Karena, "Kok jadi kayak gini sih? Kok jadi berubah sih?" Segala macam. Nah, kalau misalnya tidak ada ketidakpahaman tentang, mental health ini, akhirnya jadi bercerai, nauzubillah min dzalik. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang bisa bisa diselesaikan dan bisa diperbaiki gitu ya. Sehingga di sini saya tekankan, don't lose yourself in the process of caring for others, ya. Jangan overdoing, ya. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa sebuah gelas, gelas kosong itu tidak bisa mengisi gelas yang lain. Sebelum kita bisa mengisi sebuah gelas dengan air, kita sebagai gelas itu harus mengisi dulu airnya kan, gitu, ya. Sama seperti kita. Jadi pada saat kita devoted kepada keluarga misalnya, jangan sampai kita lost our own identity. Maksudnya apa? Khususnya dalam hal, di kondisi isolation ini gitu ya. Kita karena kita, in isolations kita akan banyak sekali masak, kita akan, membantu anak-anak, school from home misalnya. Kita, tidak tidak selesai-selesai, apa, me membersihkan rumah misalnya seperti itu. Tapi jangan sampai kita lose our own identity. Caranya gimana? Caranya carilah sebuah kegiatan yang membahagiakan diri ibu secara individu. Baik itu kegiatan yang dulu sudah terlupakan, hobi yang terlupakan, atau sudah ada hobi kemudian ditingkatkan, ya, atau hal-hal yang lain yang membuat bahwa ini loh, saya melakukan ini sebagai pudak, bukan melakukan ini sebagai pudak sebagai seorang ibu, bukan sebagai pudak ibunya Mutia dan Majdina, bukan sebagai pudak yang istrinya Istiari Widodo, gitu, ya. Jadi bukan berarti saya menganjurkan untuk tidak peduli dengan keluarga. Peduli, boleh, harus, tetapi jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, supaya kita bisa survive, baik itu tuh in ISO maupun di luar ISO nanti, ya. Jangan sampai kita melupakan diri kita, jangan sampai kita melupakan identitas kita, gitu. Bisa dengan cara bahwa kita punya kegiatan volunteer, atau kita bekerja misalnya. Sesuatu yang membuat kita nyaman bahwa ini loh, ini saya sebagai budak secara individu. Bukan hanya budak sebagai, ibu dari Mutia Majdina, bukan hanya sekedar budak sebagai istri dari Istiari Widodo, misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita kita pahami ya. Setelah saya memberikan, tips bahwa jangan sampai kita melupakan identitas diri kita. Jangan sampai kita itu, terlalu, mendevotedkan diri kita untuk mengurus orang lain sehingga kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri, ya. Nah, selanjutnya adalah lalu bagaimana? Kalau misalnya ternyata kita dalam zona kuning atau zona oranye atau nauzubillah min dzalik sampai ke zona ke merah misalnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari, accept diri kita bahwa kita itu sedang struggling. Jangan sampai kita itu menafikan diri bahwa kita struggling, karena kita itu dipaksa oleh masyarakat untuk menjadi superwoman.
Sehingga kita melupakan diri bahwa kita itu boleh kok nangis, kita itu boleh kok kecewa, kita itu boleh yang namanya marah, kita itu boleh yang namanya bahagia, ya. Jadi admit bahwa kita itu ada rasa lain gitu. Jangan jangan kemudian menafikan perasaan itu semata-mata karena aku ini harus menjadi superwoman. Ya, karena nggak ada sebenarnya di dalam prakteknya itu tidak ada yang namanya superwoman. Kita itu manusia, kita tuh tidak bukan bukan robot. Ya. Tapi dalam teori-teori dalam buku kan pas wah perempuan tuh superwoman karena melakukan ini. Iya memang gitu. Tapi jangan melupakan diri kita bahwa kita manusia, punya perasaan, punya hati, dan kita harus paham bahwa kita itu sedang struggling. Kemudian yang kedua, kalau kita struggling dan kita sudah accept bahwa kita struggling, talk to others, ya. Bisa suami, bisa teman, bisa siapa aja gitu, tergantung dari zona kita di mana, ya kan. Kalau misalnya zona kita di zona kuning, ya masih bisalah kita, bicara dengan suami misalnya, atau kita, mencurahkan kesedihan kita kepada Allah, misalnya seperti itu, ya. Eee, Kalaupun misalnya kita talk, eee Eee, maaf, kalau misalnya di zona oranye maupun zona yang merah, ya berarti kita bicaranya kepada orang yang lain lagi, yang harus lebih ke profesional. Nah, kalaupun misalnya kita berbicara dengan orang lain ya, itu ya tentu saja kepada orang yang tidak sembarangan, ya. Maksudnya gini, kalau misalnya saya sedih, kemudian saya, curhat nih gitu ya kepada suami saya, "Aduh saya kok begini ya, saya kok ngerasanya kok capek banget ya. Kenapa kok aku kok nggak bisa konsentrasi ya?" Misalnya seperti itu. Karena suami saya nggak paham tentang mental health misalnya, suami saya pasti cuma akan bereaksinya, "Alah udah istirahat sana," gitu aja, ya kan. Atau, "Alah paling itu kan juga cuma ini, perasaanmu aja," misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara kepada orang yang paham tentang mental health, dia akan berusaha untuk dengan cara yang sebaik-baiknya, secara positif gitu. Bukan kemudian hanya menafikan saja, "Lah kamu itu tuh cuma cuma ini cuma cuma cari-cari aja," misalnya gitu, ya. Jadi baik itu tuh di zona kuning, oranye maupun merah, cari orang yang memang benar-benar paham tentang mental health itu, supaya tidak salah mendapatkan respon. Kemudian bisa juga join support group, bisa juga call support line kalau misalnya diperlukan, ya, kalau misalnya itu sudah di zona merah. Atau juga bisa membaca cerita-cerita cerita-cerita orang lain gitu yang berkaitan dengan masalah mental health. Nah, kalau misalnya sekitar 24 jam itu ternyata kok kita nggak bisa untuk bouncing back sendiri, maka itu tadi speak up, cari orang lain untuk berbicara gitu ya. Tergantung itunya, berbicara kepada siapa, tergantung zonanya di zona warna apa. Karena apa? Karena ini, pada saat kita itu dalam kondisi mental health difficulties, kita tuh pikiran kita tuh seperti ini gitu. Ya, gambarnya tuh seperti ini. Jadi kita itu tuh nggak ngerti, apa sih maksudnya, apa sih ini nih masalahnya, kita tuh nggak ngerti. Meskipun pada saat itu kita bisa-bisa aja kita itu tuh, solving other people's problem, tapi kita sendiri nggak bisa, menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Dan kalaupun ya ternyata kita membutuhkan pergi ke psikolog, ya, atau pergi ke psikiatris misalnya ya, itu bukan karena ada something wrong with us, tetapi pada waktu kita pergi ke psikolog atau ke terapis atau misalnya pergi ke chaplains misalnya seperti itu ya, itu karena sekedar untuk seeking clarity gitu atau untuk, mencari teknik untuk coping. Jadi bukan karena something wrong with us ya, jadi bukan, tapi untuk bisa malah 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 menjadi personal growth di situ kalau misalnya kita bisa bicara. Coba kita ya ibu-ibu lihat kan,
yang sebelah kanan kan orangnya pikirannya kan bulet gitu kan ya, seperti benang bulet, apa, yang kusut gitu. Tapi pada saat sudah berbicara kepada terapis, kepada, chaplains, atau kepada psikolog, itu biasanya mereka-mereka itu akan membantu ibu-ibu untuk me apa ya, mapping gitu, memetakan apa sih ada masalahnya itu apa, gitu. Ya, dan sekarang yang, ini masih ada waktu belum? Jadi itu yang kalau misalnya kondisinya seperti itu. Ada lagi, kalaupun misalnya alhamdulillah kita ini tidak terkena mental health, difficulties, bukan berarti mental health difficulties atau mental illness itu tidak ada, ya. Jadi karena apa? Karena jangan sampai kita tuh salah menyampaikan atau salah me-reply orang yang membutuhkan bantuan kepada kita, gitu ya. Kita tidak tahu orang di samping kita itu sedang struggling apa. Karena mental illness atau mental health difficulties itu invisible. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia clown ya, misalnya ya, eee dia yang suka suka bikin orang ketawa gitu, itu padahal sebenarnya dia sendiri sedang mengalami struggling di dalam dirinya sendiri. Atau orang yang suka memberikan bantuan kepada orang lain, ternyata dia sendiri itu juga mengalami permasalahan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita itu, judgement ya, nge-judge orang gitu ya, hanya karena kita tuh tidak merasakannya, gitu. Jadi di sini ya, what not to say gitu ya. Jadi misalnya, "Oh, lihat toh, look on the bright side, coba itu lihat itu di Yaman itu orang-orang pada pada pada, apa, apa, kelaparan, mosok kok kamu kok nggak bisa bersyukur?" Misalnya seperti itu. Atau, sabar," misalnya seperti itu. Atau, maaf, "Read doa ini, read doa itu," atau "Read more Quran," misalnya. And then you will be fine. Tidak selalu ibu-ibu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa berdoa, sholat, read Quran itu tidak membantu, tidak ya. Maksud saya adalah, eee, agama itu memang penting, tapi bukan the only solution ya. Khususnya kalau misalnya sudah sampai ke zona yang merah gitu ya. Jadi kita bisa bayangkannya seperti ini. Kalau misalnya in the middle of nowhere di lautan, ya, ada sebuah kapal dan itu ada, apa namanya, ada badai, ya, ada badai sehingga kapal itu terombang-ambing. Nah, kalau kapal ini punya anchor, anchor itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Jangkar, ya, itu meskipun kapal ini terombang-ambing, ya, tetapi tidak akan sampai drifted apa namanya, away gitu. Nah, demikian juga yang namanya agama, ya. Agama itu seperti anchor, agama itu seperti, jangkar ini yang membantu kita untuk tidak drifting apa, away terlalu jauh meskipun kita terombang-ambing, gitu. Jadi tapi anchor ini bukan satu-satunya solusi. Kita orang-orang yang ada di dalam kapal ini masih harus, apa misalnya melipat, layar lah, atau kemudian masing-masing dibagi dibagi, apa, pelampung dan lain sebagainya. Jadi kondisinya seperti itu gitu. Jadi agama itu sebagai anchor gitu, sebagai tapi bukan satu-satunya solusi. Ya, jadi di sini saya tekankan please refrain from making judgments ya on the person's spirituality. Karena tingkatan spiritualitas seseorang itu tidak berkaitan dengan mental health-nya mereka gitu ya. Tidak selalu. Nah, sekarang konklusinya ya. Jadi pain, sufferings itu adalah bagian dari dunia ya. Sakit, sedih, marah, kecewa, anxious ya, itu adalah bagian dari dunia gitu. Kita tidak akan mungkin bahagia terus. Kalau misalnya kita bahagia terus ya berarti, eee, apa namanya, sudah lebih ya? Maaf, eee, apa namanya, itu sudah di surga gitu kan.
tapi kita belum di surga. Jadi itu memang sudah seperti itu gitu ya. Terus kemudian it's okay to be imperfect ya. It's okay making mistakes. It's okay untuk sedih ya. Jadi dan don't feel guilty kalau misalnya asking for help. Apalagi laki-laki ya, laki-laki itu tuh malu untuk seeking help karena merasa tidak macho, misalnya seperti itu, ya. Dan untuk self isolation tips ya itu, it's okay if you don't feel up to ya, misalnya tidak being productive, starting a project atau trying something new gitu ya, nggak apa-apa gitu. Fokus on what you want, gitu. Dan juga ini, growth is important. Ya, karena itu makanya jangan sampai melupakan identitas diri kita. Sebagai diri kita sebagai Pudak secara individu, sebagai Mbak Hanif secara individu, Mbak Nana sebagai individu dan sebagainya gitu. Ya, itu aja dulu. Mohon maaf kalau misalnya waktunya melebihi batas karena mohon maaf saya nggak bisa lihat apa yang ada. Ya, itu dulu aja. Kalau misalnya ada yang benar itu semata-mata dari Allah semata, kalau itu ada salah mohon maaf karena itu adalah benar-benar dari kebodohan saya semata. Itu dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.